semuanya, welcome di Halo Cijes. Di video kali ini aku akan bikin video yang sedikit berbeda seperti yang kalian udah baca di judul video aku, yaitu #catokan. Nah, apa sih catokan ini? Catokan ini adalah segmen video yang aku bikin secara khusus untuk membahas topik-topik yang lagi menarik, topik-topik yang positif dan tentunya bermanfaat buat kalian tonton. So, buat kalian yang bertanya-tanya, catokan ini apa Cijes? Catokan ini adalah kepanjangan dari cari topik obrolan sama Cijes, tentunya sama aku. Dan aku berharap segmen catokan ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan juga positif buat kalian tonton. Nah, di video catokan perdana kali ini, aku akan membahas topik mengenai kuliah sambil bekerja, apakah bisa? Nah, kenapa aku membahas topik seperti ini? Karena aku lihat di lingkungan-lingkungan sekitar aku, ada banyak beberapa orang yang sebenarnya mereka itu pengen bisa kuliah, tetapi karena terkendala biaya, ya mereka terpaksa harus lulus sekolah langsung kerja. Saat ini udah banyak banget universitas-universitas atau sekolah tinggi yang menawarkan fasilitas kelas malam atau kelas pekerja. Atau bahkan sekarang udah banyak banget dibuka yang namanya kuliah online atau kelas online. Jadi kalian hanya perlu tatap muka itu sekitar 1-2 kali dalam satu semester. Wow, enak banget kan? Nah, jadi sebenarnya kuliah sambil bekerja itu sangat possible buat kita. Bahkan juga ada yang bertanya ke aku, emangnya kenapa sih kita harus kuliah? Menurut aku, kuliah sendiri itu sangat penting. Yang pertama, itu memberikan kita wawasan atau pola pikir yang lebih terbuka, lebih berkembang, dan tentunya lebih sistematis. Dimana kuliah sendiri ini, itu nggak hanya belajar teori-teori, tetapi mengajarkan gimana kita itu menghandle dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita punya. Kayak misalnya, di saat kalian sekolah, kalian tuh pasti udah kenyang banget yang namanya di follow up sama guru, dituntut harus kerjain ini, dituntut harus mendengarkan, seperti itu. Sedangkan kalau di kuliah, kalian itu nggak dituntut sama sekali untuk harus mengerjakan tugas, untuk harus mendengarkan, untuk hadir selalu di kelas, itu kalian nggak dituntut. Itu semua ada di tangan kalian. Jadi, dengan kita kuliah itu, kita juga melatih diri kita untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih sadar diri, dan lebih tahu untuk menentukan mana yang sebenarnya baik buat kita atau tidak. Jadi, di kuliah ini sendiri pun juga memberikan kita tidak hanya wawasan dari segi pengetahuan, tapi juga koneksi, dimana kita itu bakal ketemu berbagai teman-teman kita dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah yang berkumpul jadi satu, jadi teman kita. Nah, kita juga bisa belajar dari mereka, kayak misalnya mereka itu pasti akan punya histori masing-masing, atau bahkan kalau misalnya kalian ikut kelas pekerja yang kerja sambil kuliah, wah itu pasti banyak banget yang bisa dipelajarin. Kalian bisa kenal berbagai orang-orang dari berbagai level. Ada yang misalnya dia sudah jadi SPV tapi dia masih kuliah S1, ada juga yang dia sudah jadi manajer, dia sedang kuliah S2. Nah, kalian bisa banget belajar dari mereka, nggak hanya belajar mengenai pelajaran kuliah, tetapi bagaimana perjalanan karir mereka. Oke, ada yang tanya, Cijes, bangun topik kayak gini, emang Cijes kuliah sambil kerja? Iya, aku kuliah sambil kerja. Gimana bisa? Ya bisa, aku juga sama memiliki histori yang sama seperti teman-teman di luar sana mengenai tadinya aku juga pengen kuliah aja, nggak mau yang namanya kuliah sambil kerja, karena aku tahu itu bakalan capek banget. Nah, cuma karena aku mengalami kendala biaya yang mengharuskan aku kuliah sambil bekerja, akhirnya ya sudah, aku memilih untuk kuliah sambil bekerja. Selain untuk biaya kuliah aku juga bantu untuk biaya keluarga aku, seperti itu. Nah, aku kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas Budi Dharma Tangerang, di mana kampus aku ini sebenarnya memang udah lama banget, dari zaman dulu mereka itu buka yang namanya kelas malam atau kelas pekerja. Jadi memungkinkan buat kita nih, terutama yang warga-warga Tangerang itu untuk bisa kuliah sambil bekerja. Nah, ada yang tanya, kelas malam sama kelas yang reguler atau kelas pagi itu sama aja nggak sih sistemnya? Jawaban aku yes, sama aja. Contohnya kayak di kampus aku, kita dari sistem kelas, segi absensi antara yang kelas reguler, kelas pagi sama yang kelas malam itu sama aja. Dosennya pun sama aja, materinya pun sama aja. Cuma yang bikin berbeda adalah jam kuliahnya.
jam kuliah aku yang kelas malam itu udah pasti start dari jam 6 sore sampai jam 9 atau setengah 10 malam. Dan sedangkan kalau yang kelas pagi, mereka itu dimulai dari jam 8 pagi sampai mungkin siang itu mereka ada kelas. Jadi ya sama aja, yang kelas reguler itu seperti universitas lain yang juga mempunyai kelas reguler. Jadi jam waktunya ya bisa loncat-loncat kayak gitu. Kadang ada kelas jam 8, nanti tiba-tiba ada kelas di jam 11 kayak gitu. Tapi kalau aku yang kelas malam itu udah pasti jam 6 sore sampai jam 9 atau setengah 10. Tergantung dari SKS yang kalian ambil juga. Kadang bisa dalam satu hari kalian ngambil 2 kelas, atau juga kadang sehari kalian cuma bisa ambil 1 kelas kayak gitu. Pokoknya kalau di kelas malam itu di kampus aku maksimal itu kita cuma bisa ngehadirin 2 kelas atau 3 kelas. Nah, ada juga yang tanya, biayanya gimana sih? Kalau menurut aku di kampus aku yang Universitas Budi Dharma ini, antara kelas pagi sama kelas malam memang lebih mahal sedikit yang kelas malam. Aku juga kurang paham kenapa bisa lebih mahal. Mungkin kalau menurut aku kita harus bayar dosen yang ekstra yang harus ngajar malam-malam, dimana dosen itu biasanya cuma ngajar sampai sore dan ini dia harus ngajarnya malam-malam. Otomatis mungkin tarif dosennya lebih mahal. Ada juga yang nanya, kalau kelas malam juga perlu beli buku, alma mater, wajib organisasi atau sebagainya nggak? Nah, kalau di kampus aku sendiri untuk kewajiban berorganisasi itu nggak wajib sih. Jadi kayak yang mau ikut boleh, yang nggak mau ikut juga boleh. Nah, untuk teman-teman aku yang anak-anak kelas malam atau kelas pekerja ini pun juga banyak loh yang aktif ikut organisasi. Kayak misalnya ikut organisasi BEM atau ikut organisasi ekstrakurikuler. Jadi sebenarnya it's all possible kalau misalnya kalian memang mau dan juga mengusahakannya. Kayak misalnya aku itu lumayan aktif di semester 1 sampai dengan 4 ikut yang namanya paduan suara. Sementara aku tuh harus datang paduan suaranya itu jam 2 siang di hari Jumat. Dan hari Jumat itu adalah hari orang-orang bekerja kan. Nah, itu pinter-pinternya kita gimana kita ngomong sama atasannya kita. Kalau aku, waktu itu aku bilang sama atasan aku kalau boleh nggak hari Jumat aku pulang cepet jam 1 siang, tapi nanti jam kerja yang hari Jumat itu aku ganti di hari Sabtu. Jadi aku hari Sabtu yang tadinya harusnya pulang sampai jam 1, aku akan pulang sampai jam 5 sore. Jadi aku switch kayak gitu dan untungnya atasan aku mengizinkan. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian pengen tetap bisa aktif, tetap bisa ikut ini itu, sebenarnya bisa aja. Yang penting tinggal pinter-pinternya kalian gimana ngomong sama atasan kalian. Ada juga yang nanya, kendalanya apa sih kuliah sambil kerja? Pasti lebih berat ya? Well, iya, ini pasti lebih berat karena kalau misalnya kalian cuma kuliah doang, hanya bertanggung jawab sama tugas-tugas kuliah kalian aja kan. Nah, kalau yang kuliah sambil bekerja, otomatis bebannya 2 kali lipat lebih berat karena kita harus bertanggung jawab sama tugas-tugas dari pekerjaan kita sendiri. Dan gimana cara ngaturnya? Nah, cara ngaturnya aku akan kasih kalian 5 tips. Tips yang pertama adalah kalian pastiin dulu materi-materi kuliah apa aja yang bakal kalian ambil dalam semester itu. Jadi kalau di kampus aku, pada saat aku masih freshman atau murid baru, aku itu udah dikasih list. Di semester 1 akan ada mata kuliah apa aja, di semester 2 akan ada mata kuliah apa aja, sampai dengan semester 8. Begitupun juga dengan bobot-bobot SKS-nya. Dari awal aku itu udah nyusun SKS aku sendiri karena kebetulan di kampus aku untuk pengambilan mata kuliah itu aku boleh ngambil sendiri alias milih sendiri. Nah, aku juga yakin kayaknya di beberapa kampus lain ada juga yang sudah dipilihin atau sudah dipaketin. Aku kurang tahu jelas, tapi yang pasti saran aku adalah pastiin kalian itu tahu di semester 1 kalian akan ambil kuliah apa-apa aja, di semester 2 kalian akan ambil kelas apa-apa aja. Jadi kalian bisa menyesuaikan nih kira-kira, oh kalau lagi contoh misalnya kayak aku bekerja sebagai cost accounting. Waktu itu ketika aku masih kuliah sambil bekerja, aku udah tahu aku bakalan super sibuk di akhir tahun alias di semester ganjil kalau anak kuliahan. Jadi ketika di semester ganjil, aku itu akan ngambil materi-materi kuliah yang SKS-nya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu berat, supaya ya nggak mengganggu aku bekerja juga nantinya. Nah, kalau di semester genap, aku baru banyakin materi-materi kuliah yang SKS-nya lumayan berat dan membutuhkan konsentrasi tinggi nih untuk bisa lolos mata kuliah itu.
Tips aku yang kedua adalah pastiin kalian itu harus punya yang namanya gerombolan alias temen-temen sekelompok kayak gitu. Jadi buat kalian yang memilih kuliah sambil bekerja, aku saranin untuk banyakin koneksi alias teman-teman dari berbagai kelas, dari berbagai kalangan, mau semester 1 sampai yang semester atas. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian hanya sendirian nih, nggak mau bergerombol sama ini, nggak mau punya temen ini, temen cuma sekedar seadanya, aku yakin kalian pasti bakalan kesulitan banget untuk bisa ngelewatin masa-masa kuliah kalian. Karena kalau misalnya kalian bergerombol, dalam gerombolan kalian pasti akan bisa mengingatkan satu sama lain. Kayak misalnya, aku ambil contoh diri aku ya. Aku dari semester 1, aku itu udah bergerombol sama temen aku 6 orang. Dan di semester 3, kalau nggak salah tambah temen aku 1 orang. Jadi gerombolan aku itu isinya 7 orang guys, banyak banget. Dan kita selalu berusaha 7-7-nya ini ngambil kelas yang sama. Jadi ya bisa saling support kayak gitu. Kayak misalnya, nah ada satu temen aku yang lumayan sangat-sangat rajin. Jadi tuh dia selalu nge-reminder di grup Line atau di grup WhatsApp. Dia selalu kayak, udah kerjain tugas ini belum? Udah kerjain tugas ini belum? Kayak gitu. Jadi kita tuh yang tadinya nggak terlalu rajin ya jadi peka karena ada teman kita yang mengingatkan. Terus juga dalam gerombolan kalian itu juga pasti ada yang plus minus dong. Ada yang dia jago di mata kuliah ini, ada yang dia kurang jago. Dengan kalian punya gerombolan atau kalian punya kenalan, kalian bisa banget belajar dari mereka semua. Kayak misalnya, temen aku ini jago banget akuntansinya karena dia lulusan SMK akuntansi. Sedangkan aku adalah lulusan SMA, anak IPA pula. Jadi akuntansi itu aku nggak terlalu dalam sebenarnya. Nah, ketika pelajaran akuntansi, aku akan banyak nanya sama teman aku yang paham akuntansi ini otomatis. Nah, ketika misalnya pelajaran matematika ekonomi atau misalnya kayak sains manajemen, nah itu kan berbau-bau variabel atau kayak logiknya anak-anak IPA kan. Nah itu adalah core aku, itu bergiliran, jadi temen aku yang belajar sama aku. Jadi kita itu saling support dan saling membantu satu sama lain. Nah penting juga nggak sih untuk menjalin komunikasi ataupun relasi sama kakak kelas. Itu penting banget karena kalian bisa belajar dari mereka. Kayak misalnya, Kak, dosen ini galak nggak? Kak, dosen ini tipenya seperti apa? Nah, kalian tuh bisa nanya-nanya sama mereka. Jadi itu kalian akan tahu dosen apa aja yang bakal kalian hadapin, gimana budayanya dia, gimana maunya dosen itu. Jadi kalian tuh udah istilahnya prepare sebelum perang. Tips aku yang ketiga adalah kalian sebisa mungkin temenan sama temen-temen yang punya dosen berbeda dari kalian tapi satu mata kuliah. Kayak misalnya nih kalau kalian pusing, aku di kampus aku itu misalnya untuk mata kuliah perpajakan itu terdiri dari ada 3 dosen. Meskipun mata kuliahnya 1, tapi yang ngajar tuh ada 3. Nah, aku misalnya dengan si dosen yang A. Nah, aku kan gak tahu nih dosen yang B dan C karena aku gak pernah dapet kan. Nah, kalau aku punya berbagai temen dari berbagai kalangan, berbagai jurusan yang memungkinkan untuk bisa tahu dosen B dan C itu punya materi seperti apa, itu kan akan lebih mudah buat kita nanti menghadapi UTS atau UAS karena mereka itu akan bikin soalnya itu bersama-sama antara dosen A, B, dan C. Jadi pastiin banget kalian itu harus kenal sama banyak orang di kampus-kampus kalian. Saran aku yang keempat adalah kalian harus kuat-kuat iman. Kalau yang namanya kalian udah kuliah sambil kerja, kalian bekerja, kalian itu akan menghasilkan duit dong, bener gak sih? Dan istilahnya kalian juga pasti punya keinginan yang lain-lainnya, kayak pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi ketika kalian sambil kuliah kan otomatis hampir 50% uang gaji kalian itu kan dibayar untuk biaya kuliah kan. Nah itulah yang aku bilang harus kuat-kuat iman, karena ada banyak banget beberapa temen aku yang kita sama-sama dari semester 1 itu kuliah sambil kerja, and then tuh banyak yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena ya itu, ke-1 nggak kuat menghadapi tugas, kedua ya mungkin tergiur dengan istilahnya, ngapain gue kuliah capek-capek, toh gue juga udah kerja punya gaji sekian, seperti itu. Jadi kalau bisa kalian hindari ya punya pemikiran seperti ini, karena ya pepatah yang bilang kalau
bersusah-susah sekarang, bersenang-senang kemudian, itu tuh bener banget guys. Itu bener-bener terjadi, dan aku rasa usaha itu juga nggak pernah mengkhianati hasil, karena akan ada banyak banget deh godaan-godaan selama kalian menjalani kuliah sambil bekerja. Dan salah satunya ya adalah punya penghasilan atau punya uang itu loh. Nah, tips aku yang terakhir, yang kelima, jangan pernah malu atau nggak pengen bergaul sama orang-orang bagian keuangan atau tata usaha di kampus kalian. Nah, ini tuh penting banget buat kalian punya relasi atau kenal deket sama orang-orang di balik bidang registrasi universitas. Kayak misalnya kalian kenal sama orang BU-nya, kalian kenal sama orang perpustakaan, kalian kenal sama ya berbagai orang-orang yang ada di instansi pendidikan kalian. Itu penting banget. Mereka itu bisa banget loh ngebantu kita. Kayak misalnya ketika menjelang sidang waktu itu, atau pada saat aku penyusunan skripsi, aku kan sering banget nih bolak-balik ke kampus kayak gitu kan. Waktu itu aku punya beberapa kontak nomor orang-orang tata usaha. Jadi sebelum aku datang ke kampus, aku tuh kadang suka chat kayak misalnya, "Pak, Bu, dosen Bapak ini udah datang belum ya di kampus? Soalnya saya kayaknya telat datang ke sana. Takutnya nanti saya ditindak. Tenang aja Jessica, Bapaknya belum datang." Atau misal apa. Nah, itu tuh pokoknya membantu kalian banget deh untuk bisa survive di kampus kalian. Misalnya kalian juga temenan sama orang yang jaga perpustakaan. Wah, itu enak banget deh pada saat kalian lagi nyusun skripsi. Kalian akan sering dibantu sama mereka. Karena apa? Karena tuh mereka udah sering banget, anak-anak skripsi yang lagi skripsi tuh sering banget nongkrong di perpustakaan kan. Jadi tuh mereka udah tahu, oh anak akuntansi nih sering nyarinya di bagian ini, bukunya ini yang sering dipinjem. Aku tuh ngerasain sendiri, aku deket sama orang-orang di perpustakaan. Bukan deket sih, tapi kayak sering nyapa, sering say hi, sering nanya-nanya, and then dia jadi familiar sama muka aku. Jadi waktu aku lagi nyusun skripsi, aku tanya, "Pak, saya mau cari topik ini ya, bukunya apa judulnya ya?" "Oh gampang sih, saya kasih tahu. Ini kamu pinjam buku ini." Terus kayak misalnya aku pengen lihat arsip skripsi kakak kelas aku yang dulu, itu gampang banget sama nanti dikasih tahu, "Kamu nanti nyari ini ya, yang ini tahun yang kemarin, nah kalau rakyat ini tahun sebelumnya." Kalau kalian gak deket, aduh kalian pasti susah deh setengah mati nyari sendirian kayak gitu. Jadi tips aku yang kelima, bergaulah sama staff-staffnya, bergaulah sama OB-nya. Bahkan kayak waktu itu aku ketinggalan tempat makan, ketinggalan apa gitu ya, karena aku sering nyapa bapak yang sering beres-beres itu, dia sampai hafal muka aku. "Neng, kemarin ketinggalan ya kotak makannya, ini saya simpenin loh." Kalau kita baik sama orang, orang pun juga sebaliknya akan baik sama kita. Kalau kita respect, mereka pun akan respect. Tapi kalau kita kurang ngajar, kita bodoh amat, ya mereka juga pasti akan bodoh amat juga sama kita. Ada juga terakhir nih yang nanya, "Cijes, waktu lagi skripsian sambil kerja, itu beratnya kayak apa?" Aku akan jawab, itu nggak terlalu berat. Kenapa aku bilang nggak terlalu berat? Yaitu karena dari awal aku udah settle, aku udah kayak rancangin aku mau apa-apa-apa di semester ini, aku mau apa-apa-apa, aku mau ambil konsentrasi apa nanti di semester 5 gitu kan. Terus aku punya gerombolan teman-teman aku yang sangat support sama aku. Aku juga punya kenalan dari berbagai yang beda-beda kelas sama aku, beda-beda jurusan. Terus juga aku istilahnya kuat, punya tekad yang lumayan tinggi untuk persistence. Aku harus lulus jadi sarjana tanpa ada extension atau perpanjangan semester. Dan yang terakhir, aku juga punya banyak kenalan. Jadi ketika aku menjalankan skripsi itu ya go with the flow aja. Dan yang paling aku berasa itu adalah ketika aku lagi nyusun skripsi bab 4, itu kan aku pengolahan data, pengujian data. And then data aku itu pada saat awal-awal nggak valid. Aku langsung freaking out, panik gitu kan. Aku update di grup sama-sama pejuang skripsi nih di semester itu. Aku bilang kayak, kalian uji ini lolos gak? Gue gak lolos, gimana ya? And then temen aku tuh langsung banyak banget yang bantu aku kayak, tenang Jess, tenang, lu kirimin gue datanya, gue coba cek. Ini tuh bener-bener kalian kalau mau kuliah sambil kerja ataupun kuliah doang, please jangan sendirian. Kalian gak akan bisa bertahan kalau sendirian. Kalian tuh harus punya temen dan punya gerombolan yang banyak, punya kenalan yang banyak, karena itu akan sangat membantu kalian di kuliahan. Apakah aku lulus dengan extension atau perpanjang semester? No, aku lulus dengan 4 tahun sesuai dengan target aku. Aku sebenarnya bisa aja 3,5 tahun, cuma aku nggak mau terlalu terburu-buru, dalam artian aku kan juga punya tanggung jawab di kantor aku. Jadi aku tuh nggak mau gara-gara aku bela-belain, aku pengen lulus 3,5 tahun, yang sama aja nanti wisudanya barengan sama yang anak lulus 4 tahun gitu kan.
kerjaan aku berantakan, skripsi aku nggak fokus, skripsi aku nilainya nggak perfect, aku nggak mau. Jadi makanya dari awal aku sudah settle bahwa aku nggak akan ambil kelulusan di 3,5 tahun, tapi di semester 8 atau di tahun keempat kayak gitu. Dan hasilnya memuaskan. Ini aku nggak ada bermaksud untuk sombong atau apa ya. Aku pengen kalian bersemangat bahwa aku yang kuliah sambil kerja bisa skripsi aku itu dapat nilai A. Ya, aku udah punya target kalau skripsi aku harus A. Aku harus perfect, harus A, dan aku harus lulus dengan predikat cum laude kayak gitu, atau enggak apa ya istilahnya, aku lupa, magna cum laude, karena IPK aku yang terakhir itu 3,71. Jadi ini sangat possible banget buat kalian yang kuliah sambil kerja, bisa banget atau bahkan lebih baik dari aku. Dan kalian yang lagi kuliah aja, kalian pasti bisa lebih baik dari aku yang kuliah sambil bekerja. Atau misalnya kalian yang udah lagi di semester 5, semester 6, yang lagi kuliah doang nih, kalian harus coba deh program-program intern di perusahaan-perusahaan lain, itu ada banyak. Dan aku rasa it's nothing to lose kalau misalnya kalian kerja sambil kuliah dari sedini mungkin. Nggak harus full time, kalian bisa part time. Itu sangat membantu kalian, terutama pada saat nanti referensi CV atau screening CV saat kalian bener-bener pengen melamar kerja, itu sangat membantu loh kayak gitu. Jadi semangat buat kalian yang sedang kuliah untuk lagi cari part time atau lagi cari full time, dan buat kalian-kalian yang lagi kerja dan juga pengen berpikir untuk aduh gue kuliah nggak ya, kuliah sambil kerja atau enggak, silakan coba. Bisa banget cari informasi sebanyak mungkin, universitas mana aja yang menawarkan kelas-kelas untuk pekerja atau kelas online. Dan percayalah sama aku, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke? See you on my next video di segmen catokan selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, share ke semua sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan aktifin notifikasi supaya kalian tahu update-update video aku terbaru yang lainnya. Oke? See you on my next video. Bye-bye!